Kemarin belum ada informasi itu, jadi saya mencoba untuk membuatkan ini semua. Nah, kita masuk ke untuk dewasa dan lansia yang dilayani di puskesmas itu ada banyak sekali. Kita mulai dari yang pertama adalah screening obesitas. Screening obesitas itu untuk, karena kita bicaranya dewasa dan lansia, berarti di 18 tahun ke atas. Tapi sebenarnya sasarannya adalah 15 tahun ke atas. Ya. Jadi obesitas semuanya. Kemudian apa yang dilakukan adalah pengukuran TB, kemudian berat badan dan lingkar perut. Saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir di sini tahu lingkar perutnya berapa. Atau yang lebih dari juga hampir masuk ke sana. Sekarang hipertensi. Screening hipertensi itu sasarannya sama dengan screening obesitas. Kalau ini obesitas kemudian hipertensi itu sudah otomatis begitu ada pasien datang ke puskesmas langsung kan ya, langsung tinggi badan, berat badan, kemudian mengukur tekanan darah. Tetapi kalau yang screening DM itu memang tidak selalu dilakukan pemeriksaan kadar gula, misalnya 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali, setahun sekali. Iya, betul ya, untuk memenuhi SPM. Iya. Kemudian screening stroke. Ada di antara kita yang sudah merasakan untuk diperiksa profil lipid? Profil lipid. Screening stroke itu menggunakan pemeriksaan profil lipid, tetapi sasarannya ada 3 kelompok. 40 tahun dia menderita hipertensi, 40 tahun dia menderita DM, atau 40 tahun dia menderita hipertensi dan DM. Nah, itu jadi sasaran untuk screening stroke. Jadi tidak semua 40 tahun ke atas itu dilakukan pemeriksaan profil lipid. Profil lipid itu menggunakan fotometer. Kalau di puskesmas kita punya, terus kemudian kita punya BNHB-nya, berarti kita bisa melaksanakan itu. Kita tahu kan penderita DM kita, penderita hipertensi kita, tahu kan? Oke. Sebagian mereka ada di prolanis, ya. Sebagian tidak, karena kebanyakan sebagian besar memang tidak masuk di prolanis. TUM dan stroke sasarannya sama. Jadi ketika sasaran sama, berarti dia mendapatkan 2 pemeriksaan EKG sama pemeriksaan profil lipid. Nah, Bapak Ibu yang mungkin hadir di sini, kok janji salah satu kelompok itu boleh untuk memeriksakan dengan profil lipid. Kemudian screening indera penglihatan dan katarak serta screening indera pendengaran. Kalau penglihatan di puskesmas, malu dong kalau kita memakai hitung jari, ya kan? Iya, hitung jari adanya di mana, Bu? Bukan, dipakai di mana? Dia digunakan oleh kader, bukan oleh puskesmas. Puskesmas sudah punya snellen, betapa pakai hitung jari. Kaosnya beda dong ya, kaosnya itu sama puskesmas. Jadi kalau di puskesmas itu pakainya snellen ya. Kemudian tapi nggak terpakai, coba dicari Bu. Barangkali mungkin ada, cuma nggak pernah dipakai. Nah, kalau kita pakai garpu tala, berarti tesnya tes Weber dan tes Wiener. Sudah pernah dilakukan pelatihan atau OJT dari BKIN? BKIN? Bukan, kita nggak pernah ya di sini BKIN. Sudah lama Pak. Oh, sudah lama banget. Sudah pelatihan pandu kan? Pandu Sudah. Oke. Pelatihan pandu, teman-teman yang sudah pelatihan pandu itu pasti sudah direfresh untuk pemeriksaan dengan garpu tala. TBC kayaknya, mungkin diagnosa bandingnya seperti itu. Jadi kalau kita mau melakukan screening PPOK, kita pakai cuma PUMA, kuesioner saja. Dan kuesioner ini sangat mudah diisi. Ada yang belum kenal dengan PUMA? Bukan PUMA sepatu ya? Enggak, belum tahu ya? Hanya lebih lebar, 25 sampai 69. Nah, kalau IPA itu kan dibatasi, yang menopause sudah tidak boleh, karena tidak bisa diperiksa.
Jadi yang diperiksa kalau menopause ya pakainya DNA HPV. Kembali ke Puma, saya tadi kelewatan bahwa Puma sasarannya hanya usia 40 tahun ke atas yang punya kebiasaan merokok. Kalau tidak ya tidak usah ditawarin Bu, langsung dikasih. Begitu ditawarin mau screening, yang sudah punya kebiasaan merokok pasti tidak mau. Tidak merokok 20 tahun. Ada ya seperti ini? Sudah usianya mendekati 50, kemudian sudah memiliki riwayat merokok 20 tahun. Nah, itu nanti akan dilakukan anamnesa. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Bu Dewi, di sesi yang lebih siang. Nah, tetapi ini masuk ke dalam screening di dewasa lansia. Kalau di puskesmas mungkin bisa pemeriksaannya lebih lengkap, wawancara ada ronsennya. Kemudian juga ada screening malaria. Oh, senang ya, betul, senang. Tapi kita melakukan kegiatan olahraga fisik itu jangan 6 bulan sekali pas rokok. Jangan suruh lari atau muter 1,6. Nanti pingsan di tengah jalan yang lansianya. Kemudian screening geriatri itu untuk 60 tahun ke atas kita pakai AKS dan sekilas. Nanti akan saya sampaikan sekilas juga. Nah ini yang untuk keswa di puskesmas. Biasanya kalau keswa kita pakai. Kita semua yang saya hormati teman-teman dari 5 puskesmas ini yang diundang kepala puskesmas dan 4 dari klaster gitu. Oh iya, kemarin dan besok. Baik, teman-teman sekalian, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada pagi hari yang baik ini kita bisa kumpul bersama di sini untuk belajar bersama tentang ILP. Ini mohon izin nanti kita belajar bareng, tapi saya di depan saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk bareng-bareng belajar. Benar-benar nanti itu kita bisa menghasilkan pengertian yang sama tentang apa jelaskan terkait kebijakan integrasi pelayanan primer itu. Kalau setelah mengikuti ini, memahami transformasi pelayanan kesehatan primer itu apa, konsep integrasi layanan primer itu bagaimana, dan integrasi pelayanan kesehatan itu di puskesmas, pustu, dan posyandu itu nanti harus kita bisa memahaminya, setidaknya kita punya persepsi yang sama untuk hal-hal ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, kegiatan yang kita lakukan pada hari ini itu ya belum mencapai hasilnya maksimal. Untuk itu saya ingin minta nanti kita sama-sama melihat ini paparan ya. Perubahan mendasar dalam transformasi ini mencakup siklus hidup sebagai platform integrasi pelayanan kesehatan dan platform penguatan promosi dan pencegahan. Mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun. Memperkuat pemantauan wilayah setempat atau PWS dengan dashboard situasi data kesehatan per desa atau kelurahan. Perubahan sistem pelayanan kesehatan primer akan terlihat di tingkat kecamatan pada puskesmas, di tingkat desa atau kelurahan pada puskesmas pembantu, di tingkat dusun, RT atau RW pada posyandu. Kegiatan di puskesmas. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nggak banyak Pak. Ini jadi intinya aja mungkin dari puskesmas Siwulu bahwa dengan adanya ILP ini, jadi kan tujuan yang pertama adalah untuk mendekatkan layanan ke masyarakat. Ya, itu intinya. Ya. Di samping itu juga lebih ikut sertanya partisipasi masyarakat, tentunya kader. Jadi nanti di sana lebih banyak kegiatan yang dilakukan oleh kader seperti PWS itu, ya. Dan juga perbedaan antara yang lama dan ILP itu tentunya yang mencolok adalah yang tadinya PKD sekarang di desa harus ada pustu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Puskesmas Brebes, kalau dari posyandu
yang terlihat sekali, yang jelas perbedaan yang pertama kita sudah tidak menggunakan meja, tapi kita menggunakan langkah. Kemudian di dalam posyandu itu sudah tidak ada posyandu lansia, posyandu balita, tapi semuanya terintegrasi menjadi posyandu. Seperti itu, jangan melayani seluruh siklus kehidupan.